Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di channel M. Iman Fatur Rahman akan beropini mengenai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, kenapa sekarang lagi ramai dibicarakan tentang Omnibus Law ini, dan syarat dengan kepentingan politik atau request dari asing itu nggak tahu juga. Yang jelas ada 7 poin yang menjadi sorotan oleh para buruh di Indonesia. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, 7 poin itu apa saja yang menjadi sorotan utama sehingga terjadi demo besar-besaran di seluruh penjuru Indonesia. Dan kemarin saya lihat di berita sampai benar-benar ribuan para buruh turun ke jalan. Oke, poin pertama yang disoroti yaitu tentang upah minimum penuh syarat. Nah, upah minimum penuh syarat itu jelas bertentangan dengan falsafah kita, falsafah Pancasila. Karena kita bukan bermahzab sosialis, tapi kita bermahzab pada Pancasila. Jadi misalkan contohnya gini, upah minimum penuh syarat itu, jadi perusahaan besar dan perusahaan kecil itu jelas berbeda dalam segala aspek apapun gitu. Jadi tidak adil misalkan perusahaan Toyota dengan perusahaan kerupuk itu disamakan dalam artian UMK-nya gitu. Jadi kalau ini asas keadilan bukan seperti itu. Jadi jelas kalau perusahaan besar yang banyak mengeluarkan anggaran biaya dan lain-lain, ya jelas UMK-nya juga besar gitu. Dan jadi harus melihat sisi ya operasional juga. Perusahaan itu skala besar atau skala kecil jelas ada parameternya gitu. Jadi dibuat bersyarat itu jelas. Misalkan contoh ketika ada inflasi katanya UMK-nya jadi turun banget. Itu sebenarnya jangan seperti itu ya. Jadi ya kita bikin standarnya baku. Misalkan baik proses pertumbuhan maupun inflasi, UMK diatur oleh tiap-tiap kabupaten yang sudah terjadi sekarang ini kan udah pas gitu. Karena kebutuhan tiap daerah berbeda-beda. Terus yang keduanya yang disoroti yaitu mengenai masalah pesangon ya. Jadi yang tadinya nilai pesangon itu 32 kali upah. Nah, sekarang berkurang menjadi 25 kali upah. Itu juga yang 19 bulan dibayar oleh perusahaan dan 6 bulannya dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini jelas ada pengurangan seperti ini berdampak pada ya reaksi dari berbagai buruh di Indonesia karena pesangonnya berkurang. Jadi ya kita meminta kepada Dewan yang terhormat anggota DPR agar meninjau ulang, tapi ini udah ketok palu ya sulit gitu. Tapi harusnya ketika sebelum ketok palu ditinjau ulang atau sosialisasi ke masyarakat, ke buruh, bukan hanya ke perusahaan atau pemilik usaha, tapi ke buruh juga harusnya ada sosialisasi, atau serikat buruh ada sosialisasi. Terus yang poin ketiga yaitu mengenai kontrak kerja tanpa batas waktu. Jadi harusnya namanya kontrak kerja itu disesuaikan, jangan sampai kontrak kerja seumur hidup seperti itu.
nggak diangkat-angkat menjadi karyawan tetap, jangan seperti itu. Jadi lihat kinerjanya, kalau sekiranya bagus, mumpuni, dan kira-kira orang itu layak, ya segera diangkat menjadi karyawan tetap. Jangan sampai orang yang sudah kinerjanya bagus terus menerus jadi ya karyawan kontrak. Nah itu kan akhirnya membuat gamang para buruh gitu, galau gitu. Terus yang keempat yaitu mengenai outsourcing seumur hidup. Jadi jelas outsourcing seumur hidup itu ya menurut aturan undang-undang jelas bertentangan gitu dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada outsourcing seumur hidup. Bahkan harus ada batasan tertentu untuk beberapa pekerjaan gitu, seperti itu. Jadi ya tolong ditinjau ulang lagi mengenai aturan. Tapi ya agak ketok palu, sulit juga ya. Terus yang kelima mengenai yaitu kompensasi didapat setelah bekerja 1 tahun. Jadi kalau sebelum 1 tahun tidak mendapatkan kompensasi apa-apa. Jadi kasihan seperti itu, harus menunggu 1 tahun baru dapat kompensasi ya. Jadi harusnya ya sebelum 1 tahun diberikan hak tersebut, kompensasi tersebut gitu. Jadi ya ini menyengsarakan para buruh gitu, aturan-aturan sini. Jadi harusnya ada semacam pengaman dari pemerintah, solusi untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, yang namanya buruh ini dominan di negeri ini gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong dikaji ulang. Kalau misalkan tetap ngotot DPR dengan aturan ini dan sudah diketok palu dan tidak berubah lagi, maka yang terjadi buruh akan turun ke jalan secara besar-besaran. Terus poin ke-6 yang jadi permasalahan sekarang ini yaitu waktu kerja yang overdosis, waktu kerja yang berlebihan. Ya emang sih dalam aturan waktu kerja itu kan 8 jam. Jadi kalau dalam seminggu misalkan dia full ya 8 kali 7 gitu, 26. Tapi biasanya sih dalam seminggu 40 jam seminggu dalam pekerjaan. Tapi ketika waktunya nggak fleksibel, malah terus menerus, ya manusia itu bukan robot yang harus bekerja terus menerus. Dia butuh juga istirahat, butuh relaksasi dan lain-lain. Jadi harusnya dikaji ulang tentang overdosis dari waktu kerja ini gitu. Dan yang terakhir yang menjadi permasalahan yaitu hak cuti itu hilang. Jadi kasihan gitu, misalkan ada yang cuti haid, cuti hamil, nah hilang, nggak dibayar, kan kasihan seperti itu. Mereka juga manusia, butuh operasional, butuh makan, butuh minum dan lain-lain. Jadi itu bukan ya istilahnya keinginan dia tentang masalah haid, masalah cuti, masalah hamil itu. Jadi tolong dikaji ulang. Kalau misalkan tetap ngotot dengan pola seperti ini, maka yang terjadi akan terjadi resesi ekonomi yang sangat besar, dan ini berdampak buruk pada perekonomian negara ini. Ya emang sejatinya kita sebagai seorang yang dimiliki ilham oleh Allah untuk bisa bekerja, ya Allah sudah menjelaskan di beberapa firman-Nya, terus di hadis Rasulullah juga, bahwa 2/3 itu ada di dunia entrepreneurship. Jadi kalau ketika di dunia buruh jelas itu hanya sedikit dari pendapatan rezeki. Tapi kan manusia itu tidak semuanya menjadi pengusaha, dan kalau semuanya jadi pengusaha semua, siapa yang akan jadi buruh gitu. Makanya ya kita harus seimbang aturan antara
buruh perusahaan saling menguntungkan dan saling mengenakan. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini bisa direvisi dan semoga tidak terjadi resesi ekonomi dan tidak terjadi aksi anarkis yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi di negeri ini. Oke, itu aja opini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.